Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini akan membahas tentang merek-merek LCD yang banyak teman-teman bertanya secara offline, sharing cerita. Di sini ada beberapa merek LCD dan semuanya saya telah mencoba dari semua merek, baik yang merek ini merek Oka Original Quality. Ini produk berkualitas. Nah, ini perintahnya untuk berkualitas, sudah tertera. Ini seperti ini, jelas. OG. Ada produk 8. Ini jelas. Y83 LCD Vivo Y83 Y81 ini dari produk 8, good quality seperti ini. Ada Meto Combo LCD original. Ini perintahnya di sini jelas, original chipset. Ini sudah jelas, ini kualitas terbaik untuk Anda katanya. Ini universal version. Ada produk Musi Mobile Info Screen Asmeli Y17, dijelaskan juga di sini ada itu jelas. Itu. Mobile Info Screen Asmeli jelas sudah di sini. Ini produknya. Yang kedua, yang selanjutnya ada servis Paki 93 100% original black ORG 199 Y93 atau Y91 bisa digunakan ini. Ini itu Y91 Y93 LCD. Di sini banyak LCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11 produk, tapi yang saya akan buat sampel adalah Y91 untuk kita bahas bersama-sama spesifikasi dan kekurangan atau kelebihannya, apa perbedaan yang asli dengan yang universal. Teman-teman bagi servis dan teman-teman bagi teknisi, saya sampaikan jangan pernah menyalahkan perusahaan, jangan pernah mempersoalkan perusahaan yang ada di penjual, baik penjual offline ataupun online. Itu jangan mempersoalkan produk. Yang kedua, ini ada Mito Y91, ini hasil copotan milik Vivo asli. Lah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah secara fisik tidak ada perbedaan. Ketebalannya sama, ukurannya sama, semuanya sama. Kalau mengatakan terlalu tebal, cara pasang ke back casing itu bohong. Ini sudah diukur, ini diukur. Mana yang membedakan kedua belah pihak antara yang bersifat full universal dan yang bersifat ini Vivo copotan? Yang jadi perbedaan adalah
Kalau secara kondisi ini kadang ada yang mengatakan yang merek utuh, merek Mito terlalu cerah, kurang fokus dan kurang yang lain-lain. Merek Musi juga seperti itu. Sebenarnya perusahaan atau produk yang sudah dibuat itu semua sudah diuji coba. Saya sarankan jangan pernah mempersoalkan produk yang telah dirilis atau diluncurkan, baik dijual secara online ataupun dijual secara offline. Ini sudah standar SNI spesifikasi merek HP, contoh Y91 atau Y93. Jangan pernah mempersoalkan ini. Apa yang membedakan, Lur? Kalau kita lihat, Lur, dari spek ini yang kita bedakan, yang dibedakan adalah kedua belah pihak kita teliti bersama. Ya, ukuran fleksibel ini Y yang copotan itu panjang dan ini sama, itu 117, yang satunya ini 1834 sama, yang ini juga sama, itu 117, ini sama juga. Yang membedakan apa, Lur? Coba bagi teman-teman servis, yang membedakan di sini adalah komponen. Kalau komponen ini yang restran, transistor, semua komponen yang ada di kabel fleksibel ini adalah yang membedakan. Kalau yang ori copotan ini adalah semuanya standar sesuai kemampuan HP-nya. Makanya di-adjust selain pecah ini, walaupun adjustnya strumnya beda, terus apapun yang difungsikan ini pakai adjustnya Oppo, Vivo, Redmi, Realme, Infinix, Itel atau merek atau ZTE, semua merek pakai adjust yang selama adjustnya sama, ada kabel data yang dipasang sama, maka ini tidak ada masalah. Tidak akan terjadi blank putih, tidak akan terjadi garis, tidak akan terjadi mati ataupun yang lain. Kalau yang asli milik Vivo yang dari dealer ini. Sedangkan yang ini yang merek Mito, kenapa kalau ini sering terjadi setelah dipasang dapat 1 minggu blank putih, setelah dapat 1 bulan, kadang masang pertama setelah dipasang dirapikan terjadi blank, garis ataupun yang lain, kadang gambarnya ada tapi lampunya tidak ada. Makanya inilah yang membedakan komponen yang ada ini komponen yang ada kayak komponen restan, transistor, kapasitor, ini bersifat universal. Kalau terlalu besar strum yang masuk, maka terjadi blank putih, terjadi blank bergaris. Nah, itu rule yang membedakan rule. Ya, kalau secara cek keadaan IC ini yang mirip Mito
hampir sama dengan dari yang milik perusahaan ini. Yang milik perusahaan Vivo sama Mito hampir sama komponennya, karena restan-restan saya sudah coba ukur. Ini restan-restannya hampir sama, cuman kekurangan dari ini, dari Mutu ini hanya pakai restan dan tahanan yang lain. Sedangkan yang milik perusahaan asli ini selain menggunakan komponen restan transistor yang lain, ini ada yang namanya menggunakan semua komponen, yaitu menggunakan sekring atau menggunakan tahanan yang anti ini. Ada IC kecil hitam. Ini tidak ada ini, tidak menggunakan IC yang bisa meredam, memberi tahanan buat blank atau yang lain. Kalau ini ada sudah, ini hitam, ini hitam. Kalau IC sentuh mesti sama semua ini, mesti ada, mesti sama lah ini. Tapi ada merek yang lain. Ada merek yang lain itu di universal, mereknya universal yang lain, hanya ini komponen yang ada hanya ada sebagian. Makanya kalau Mutu ini hampir sama komponennya, monggo bisa dicoba sendiri di avometer sendiri, komponen yang ini dengan ini diukur hampir sama. Monggo yang punya LCD bekas bisa dicoba untuk melihat spesifikasi antara yang asli milik perusahaan Vivo dengan LCD yang universal. Monggo kita belajar bersama, karena saya mendapat pelajaran seperti ini adalah hasil penelitian saya sendiri ini. Karena teknisi sejauh ini hanya bisa pasang, bisa merapikan, tapi tidak pernah mengecek komponen-komponen kecil yang terdiam di dalamnya ini. Seperti itu. Terima kasih Lur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Monggo kita bagi-bagi ilmu.